Kami mengabdi, berupaya mewujudkan visi misi, terus menggali potensi, dan tak lelah untuk berinovasi. Transparansi di segala lini jadi juru kunci untuk menciptakan pemerintahan yang bersih. Sejumlah rintangan memang datang silih bergantian, tapi itu bukan menjadi halangan dalam menaja sebuah pelayanan dan memberi kenyamanan. Bersama-sama saling memperbaiki diri, bersama-sama saling melengkapi. Keberagaman bukan jadi hambatan. Melupakan segala perbedaan. Mari kita bergandengan tangan mewujudkan segala harapan. Menuju kota bestari yang maju, aman, dan nyaman. Lencelen ke Pasar Baru. Cekopain meleh kok benten. Bolinggo ko Tanah Maju, toreh jeger. Mimpi adalah kekuatan yang menjadikan bagian dari dalam diri kita. Terima kasih untuk masyarakat Kota Probolinggo atas kepercayaannya pada kami. Saya berharap di kepemimpinan saya bisa mewujudkan kesehatan dan pendidikan gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, visi misi wali kota ada 3 program, khususnya kesehatan itu ada di Dinas Kesehatan. 1 yaitu Universal Health Coverage yang sebelumnya belum ada, kemudian yang kedua adalah rencana pembangunan rumah sakit, yang ketiga adalah pengadaan ambulans, kemudian juga masalah ini peningkatan honor untuk kader Posyandu yang awalnya waktu itu masih 65.000 setiap bulan, dinaikkan menjadi 100.000 setiap bulan untuk honor kader Posyandu. Alhamdulillah atas kepercayaan Allah Subhanahu wa taala, saya diberi kepercayaan untuk diberi amanah untuk menjadi sekretaris daerah ini. Khusus untuk program-program, contohnya seperti Universal Health Coverage yang awalnya hanya dibiayai oleh pemerintah kota itu hanya 5.570 sekian orang. Ketika Universal Health Coverage pada September 2019 itu sudah mencapai total untuk masyarakat Kota Probolinggo 97% didaftarkan oleh pemerintah Kota Probolinggo menjadi BPJS Kesehatan. Kemudian ambulans. Nah, ambulans ini untuk keperluan masyarakat yang membutuhkan, kadang-kadang membutuhkan transportasi ke rujukan ke rumah sakit, itu kadang-kadang tidak ada, sehingga Bapak Wali Kota mempunyai program untuk ini. Satu lagi untuk pembangunan rumah sakit, kita butuh waktu setahun untuk persiapan persyaratan untuk pembangunan rumah sakit baru yang terletak di daerah selatan. Pendidikan gratis juga ya, pendidikan gratis. Sebelumnya kalau hanya belum ada bantuan seragam, nah ini saat ini kita pendidikan diberikan bantuan. Kemudian di KUPP, UMKM, Bapak Wali Kota mempunyai target setiap tahun tumbuh 500 UMKM. Nah ini sangat bermanfaat sekali ketika era pandemi seperti ini. Kami jadi untuk menunjang visi misi Bapak Wali Kota ini, yang jelas kami berdasarkan dari RPJMD itu sudah tersebar di masing-masing OPD. Contohnya tadi saya sampaikan Dinas Kesehatan, kemudian Pendidikan, Dinas Sosial, kemudian di KUPP,
Untuk pariwisata juga, rumah singgah di 3 kota, untuk kota Surabaya, Malang, dan Jember itu kita siapkan. Jadi keluarga yang mengantarkan pasien yang dirawat di 3 rumah sakit ini, jadi sudah disediakan oleh Bapak Wali Kota rumah singgah ini. Kemudian pelayanan publik kita waktu itu menyiapkan untuk mall pelayanan publik, kemudian juga akses 112 ya, untuk masyarakat mudah aksesnya kepada pemerintah Kota Probolinggo apabila ada keluhan atau membutuhkan sesuatu. Bapak Wali Kota ini kan juga komunikatif ya. Yang pasti semua itu memang kembali lagi kita memang harus sering duduk bersama, mengkomunikasikan program-program yang ada. Ketika ada masalah kita cepat selesaikan. Beliau ini masih muda, energik, kemudian ya jiwanya muda ya. Kita beruntung kan, karena kalau orang muda itu kan banyak ide-ide, kemudian idealis ya, beliau idealis, kemudian juga agamis ya, itu sehingga bisa mengingatkan kita semuanya. Awal tahun 2020, tepatnya bulan Maret, kita ini merupakan pandemi ya, global di seluruh dunia termasuk Indonesia, kemudian khususnya di Kota Probolinggo ini kita mengalami keprihatinan terhadap pandemi ini, sehingga beberapa teman-teman OPD termasuk Bapak Wakil Wali Kota kita, ini sangat berat bagi kita semuanya ketika harus mengalami musibah ini, ketika beliau mendapatkan cobaan, mendapatkan musibah terkait dengan corona ini, virus COVID-19, sampai pada akhirnya beliau meninggalkan kita semua. Jadi sangat berat sekali untuk kami ini, karena bagaimanapun juga kita ini kan tim ya, bekerjanya secara tim, bekerja untuk mewujudkan visi misi Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota. Yang pasti kita semuanya ini ya, karena beliau juga mengawal program-program, salah satunya adalah program paling yang kita nantikan, pembangunan rumah sakit baru. Otomatis mulai pertama kali menyiapkan untuk persyaratan pembangunan rumah sakit ini, sudah pasti beliau mengawal sejak awal, karena memang Bapak Wali Kota menugaskan Bapak Wakil untuk mengawal sesuai dengan background pendidikan beliau. Jadi kami semua ini sering ketemu, sering diskusi bersama, sering sampai ya itu yang kita merasa kehilangan sekali. Wali Kota dan Wakil Wali Kota sudah tahun kedua sesuai dengan visi dan misinya, apa yang menjadi kebijakan beliau, masih komitmen dengan pelaksanaan pendidikan gratis. Anak-anak SD itu dibantu oleh pemerintah kota setiap bulannya itu sebesar 66.600, kemudian untuk yang SMP 83.600. Sehingga dengan adanya pos pusat dan pos daerah, ini sudah betul-betul anak-anak kita sudah bebas dari biaya semua pendidikan. Juga pemerintah kota pada kesempatan ini menyiapkan sarana prasarana seperti penunjang pembelajaran, itu berupa komputer. Alhamdulillah, beliau juga sudah perhatian betul pada pendidikan, baik itu di jenjang pendidikan SD maupun juga SMP, siap untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran PJJ seperti itu. Apalagi dengan situasi yang pandemi semacam ini seperti itu.
Kemudian juga apa yang jadi kebijakan daripada beliaunya, komitmennya itu tetap menyediakan untuk pakaian seragam, baik itu nanti SDMI maupun juga SMP negeri swasta. Ini pun untuk tahun 2021 kita sudah disiapkan untuk proses pengadaannya. Tahun 2020 kemarin juga sudah kita adakan, dan nanti 2021 kita siapkan seperti itu. Kemudian salah satu yang memang kemarin itu ada kebijakan tambahan dari beliaunya itu adalah memperhatikan guru-guru ngaji. Guru-guru ngaji itu beliaunya perhatian, karena baik di suro-suro apa yang dilanggar itu beliaunya perhatian, sehingga semuanya terdata sebanyak 1.000 ustadz-ustadzah, termasuk juga guru minggu, termasuk juga di kelenteng-kelenteng itu juga diperhatikan oleh Pak Wali Kota kita. Termasuk yang bersangkutan ini dijamin dengan BPJS Ketenagakerjaan oleh beliaunya, sehingga kalau memang terjadi sesuatu musibah ini kan juga sudah ada perhatian daripada BPJS Ketenagakerjaan. Inilah yang memang wali kota kita itu betul-betul perhatian kepada dunia pendidikan. Tantangan kita ini dengan masa yang situasi pandemi COVID-19 ini, jadi sekarang ini kan tidak melaksanakan PTM, pembelajaran tatap muka. Jadi karena memang anak-anak kita itu ada yang sudah memiliki Android, ada yang tidak memiliki. Nah ini beban guru kita ini double, bisa pembelajaran dengan daring, juga bisa pembelajaran dengan luring juga kan seperti itu. Ini memang harus kita perhatikan. Tapi yang jelas dengan perhatian pemerintah semacam ini, mari. Artinya gurunya juga sudah siap untuk memberikan materi pembelajaran dengan segala macam model-model. Kemudian anak kita itu sudah kerjasakan, termasuk juga orang tua. Orang tua murid tolonglah juga didampingi putra-putrinya kita ini dengan situasi pandemi semacam ini. Tapi saya yakin dengan harapan kita ke depan dengan pembelajaran jarak jauh ini, perkembangan nanti IT anak-anak kita akan lebih menguasai seperti itu. Jadi kegiatan DKUPP terkait dengan visi misi Wali Kota Probolinggo, yaitu membangun bersama rakyat untuk Kota Probolinggo yang lebih baik, kemudian berkeadilan, sejahtera, transparan, aman dan berkelanjutan. Kami dari DKUPP mengampu misi 1, yaitu pengembangan ekonomi yang berdaya saing berbasis sektor potensial. Nah, terkait dengan itu ada beberapa hal yang menjadi prioritas di DKUPP. Yang pertama adalah pengembangan sektor UMKM untuk pelaku usaha mikro. Pemberdayaan pelaku usaha mikro ini kami sudah menginisiasi Perda nomor 7 tahun 2020, yaitu tentang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro. Ini merupakan payung hukum agar kita bisa melindungi pelaku usaha mikro di Kota Probolinggo, di mana mereka juga sangat mendukung dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kota Probolinggo. Kemudian yang kedua yang sudah kami lakukan adalah kami sudah mengadakan atau membuat kartu UMKM Pintar. Ini merupakan salah satu fasilitasi bagi UMKM. Kartu ini bertujuan untuk pendataan yang valid. Jadi dengan adanya kartu UMKM Pintar ini sangat membantu sekali bagi UMKM di Kota Probolinggo untuk mendapatkan fasilitasi dari pemerintah kota. Sesuai dengan prioritas dari Bapak Wali Kota untuk menumbuhkan wirausaha baru, kami sudah melakukan pelatihan-pelatihan untuk wirausaha baru, termasuk untuk pesantren, di mana ada program 1 produk 1 pesantren. Bahkan kemarin tahun 2019 kita sudah melaksanakan lomba untuk santri entrepreneur. Kemudian dari DKUPP juga memberi bantuan sosial berupa peralatan untuk UMKM kami. Untuk tahun 2019 kemarin kami menyiapkan 72 bantuan
berbagai peralatan untuk pelaku usaha mikro. Kemudian untuk 2020 kami sudah memberikan kepada 86 usaha mikro di Kota Probolinggo. Kalau bantuan sembako tidak ada secara langsung, kami ada pasar murah ya, yang dilaksanakan oleh bidang perdagangan. Jadi terkait dengan kondisi pandemi saat ini, kami dari DKUPP juga menyiapkan program berupa pasar murah dengan menjual sembako senilai sekitar 100.000, kita jual 50.000. Dan untuk 2020 ini kita sudah menjual sejumlah 18.000 paket sembako. Kegiatan-kegiatan lain yang menjadi prioritas yaitu di bidang industri, kami sudah melaksanakan pelatihan batik untuk tingkat dasar, kemudian untuk tingkat lanjutan, kemudian juga ada pelatihan handicraft. Di samping itu kami juga memfasilitasi untuk mendapatkan merek, kemudian sertifikat halal dan sertifikat untuk hak paten. Capaian program 2 tahun terakhir kepemimpinan Bapak Habib Hadi Zainal Abidin untuk Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo sesuai dengan peraturan yang kami terima dalam pengertian terkait dengan struktur organisasi yang ada di Dinas Sosial. Tahun 2019 kami mempunyai nomenklatur yang masih mengurusi terkait dengan Dinas Sosial, nomenklatur Dinas Sosial. Kemudian untuk tahun 2020 ada perubahan atau evaluasi kelembagaan sehingga menjadi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo. Dukungan Bapak Wali Kota terhadap program-program Dinas Sosial tentunya sangat besar ya. Karena bagaimanapun kebijakan ini kita bisa melaksanakan pasti sesuai petunjuk dan kebijakan dari Bapak Wali Kota Probolinggo. Akses beliau di masyarakat sangat intens ya, sangat intens sekali sehingga beliau memberikan suatu arahan untuk dapat melaksanakan program sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan. Perencanaan, pelaksanaan, harapannya itu sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan bahkan beliau sendiri terkadang secara pribadi beliau mempunyai suatu sasaran yang mana terkadang karena Dinas Sosial belum bisa memberikan cakupan yang besar. Beliau secara pribadi juga memberikan bantuan sosial langsung kepada masyarakat. Jadi untuk rumah sakit umum ini adalah visi dan misi kita yang bisa kita pakai untuk mendukung yang dilakukan oleh Bapak Wali Kota. Adalah misi kedua adalah sumber daya manusia dan kesejahteraan sosial yang berkualitas. Dan misi keempat adalah tata kelola pemerintah dan pelayanan publik yang baik. Adapun capaian kinerja di tahun 2020, yang pertama adalah satu, memudahkan akses pelayanan. Yang kedua adalah pemenuhan sarana prasarana dalam peningkatan pelayanan kesehatan. Di antaranya Rumah Sakit Umum Dr. Muhammad Saleh pada saat ini sudah mempunyai pelayanan untuk kesehatan jiwa. Atau untuk kesehatan jiwa, kemudian kita sedang melakukan penambahan pelayanan-pelayanan seperti halnya kateter jantung. Terus yang ketiga adalah pelayanan ESWL atau electric shock wave lithotripsy atau penembakan batu tanpa operasi. Kemudian yang ketiga adalah uroflometri dan yang keempat adalah pemeriksaan artroskopi. Dan yang terakhir adalah kita sekarang sudah mempunyai OCT untuk pemeriksaan mata sehingga akan lebih akurat lagi dalam mendiagnosa suatu penyakit-penyakit yang disebabkan karena gangguan pada penglihatan. Dan juga selama pandemi COVID, Rumah Sakit Umum Dr. Muhammad Saleh sudah bisa melakukan
atau sudah bisa menyediakan pelayanan dan sudah dianggap sebagai rujukan rumah sakit rujukan COVID. Yang mana kita sudah mempunyai 22 ruangan tekanan negatif yang ada di gedung isolasi yang sekarang kita jadikan satu di gedung terpadu, isolasi terpadu, ditambah dengan adanya 3 ruangan bertekanan negatif masing-masing di bagian kandungan, jadi khusus untuk pasien-pasien yang terkonfirmasi tetapi dia ada membutuhkan pelayanan kandungan. Terus kedua adalah di ruang kamar operasi sendiri kita sudah ada tekanan negatif di sana, jadi kita sudah bisa melakukan tindakan-tindakan operatif untuk pasien-pasien yang terkonfirmasi positif. Dan juga di ruangan perinatologi. Kenapa di sana disediakan juga? Karena biasanya ada ibu-ibu yang hamil dengan confirm positif, biasanya anaknya pun akan ada kemungkinan untuk terkonfirmasi positif. Sehingga kita bisa memfokuskan pelayanannya itu di ruang perinatologi. Untuk tahun ke depan, kita kebetulan ini sedang mempersiapkan untuk perubahan master plan rumah sakit, yang mana untuk tahun 2021 ini insya Allah kita akan mengadakan pembangunan gedung berlantai 4, melanjutkan pembangunan yang kemarin sudah direncanakan insya Allah pada tahun 2021 ini, yang mana bertujuan untuk meningkatkan jumlah tempat tidur dan pelayanan yang ada di rumah sakit. Rasanya beda. Air pagi ini cukup sejuk, menyegarkan, dan inilah saluran air yang semakin hari semakin bersih dan menjadi semangat masyarakat tempat mewujudkan destinasi wisata berbasis kearifan lokal. Selama 2 tahun kepemimpinan Habib Hadi dan juga almarhum Pak Sobri, bahwa pengembangan pariwisata di Kota Probolinggo dianggap luar biasa. Paling tidak ada indikatornya. Yang pertama, tahun 2019 pemerintah provinsi, Gubernur Jawa Timur memberikan anugerah pada pemerintah Kota Probolinggo sebagai pemerintah kabupaten kota yang peduli, yang concern terhadap pengembangan pariwisata. Kemudian secara khusus yang dilakukan oleh wali kota paling tidak menerbitkan 4 pilar kebijakan. Yang pertama berkaitan dengan regulasi. Sudah ada instruksi wali kota nomor 3 tahun 2020 bagaimana dukungan seluruh PD dalam rangka optimalisasi pengembangan pariwisata. Kemudian yang kedua berkaitan dengan kampanye. Tidak hentinya pemerintah kota bersama elemen masyarakat dengan destinasi wisata berbasis kearifan lokal dikerjakan bersama-sama dengan masyarakat. Ya, pemerintah memberikan sedikit stimulan, pemerintah memfasilitasi pelatihan-pelatihan, pemerintah memfasilitasi peningkatan manajerial skill dari kelompok sadar wisata. Ya, kemudian masyarakat menyambut dengan baik, tumbuh keswadayaan, ya, diantaranya Pantai Permata Pilang, ya, Sumber Mata Air Sentong, kemudian Kampung Nila, termasuk Amsterdam, arena untuk memanfaatkan saluran sebagai destinasi wisata. Nah, dalam kerangka peringatan-peringatan yang lain, selantiasa promosi wisata dikembangkan. Dalam rangka peringatan Hari Santri tahun 2020, pemerintah kota mengajak elemen masyarakat dengan kegiatan Gaulwis, gerakan asli lingkungan untuk lingkungan pariwisata, bersama para santri, Pok Darwis, Formalis, Forum Masyarakat Peduli Sungai, kemudian Paguyuban Peduli Sampah, dan Paguyuban Kangyuk, ya, bersama-sama kolaborasi untuk mewujudkan lingkungan pariwisata yang bersih, indah, sehat dan aman, sebagaimana
komitmen dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Jadi sekali lagi bahwa 2 tahun terakhir Bapak Wali Kota bersama Bapak Wakil Kota komitmen untuk mengembangkan pariwisata sebagai bagian dari proses pemulihan ekonomi di Kota Probolinggo. Layanan 112 merupakan layanan kegawat daruratan, di mana sejak 6 Februari 2019, sejak Bapak Wali Kota ini menjadi Wali Kota, langsung meluncing layanan kegawat daruratan di Kota Probolinggo, yang mana Bapak Wali Kota kepingin bahwa pemerintah ini selalu hadir dimanapun masyarakat membutuhkan, sehingga masyarakat gampang mengingat bahwa 112 itu bisa merekomendasi atau menyambungkan kepada keluhan-keluhan masyarakat di lapangan, terutama masalah kegawat daruratan. Di antaranya adalah kebakaran, ada hewan-hewan buas seperti ular, tawon, dan sebagainya, ada kecelakaan, ada orang membutuhkan ambulans siaga, yang mana ambulans siaga itu membawa orang yang sakit di masyarakat, bawa ke rumah sakit. Ya. Terus ada hal kegiatan yang lain seperti namanya listrik yang padam, tapi karena itu merupakan accident, bukan karena listrik yang mati karena rutinitas, bukan. Kami dari jajaran ada Pol PP, ada Damkar, ada kepolisian, ada TNI Kodim, ada kesehatan, ada jajaran-jajaran yang terkait, termasuk PLN, Telkom, Telekomunikasi, Kominfo, BPBD, BLH. Ini kami sinergi melaksanakan tugas layanan di 112 ini. Semoga layanan 112 ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Kota Probolinggo dengan baik, dengan sesuai dengan kebutuhan, karena ini emergensi, dan dengan dilaksanakan dengan bijak oleh masyarakat, bukan untuk main-main, tapi betul-betul ini bisa merupakan pengaduan yang nantinya bisa direspon dengan baik. Kami siap mendukung kebijakan Bapak Wali Kota Probolinggo demi kemaslahatan warga Kota Probolinggo. Kita ada teman asisten ya, jadi tidak terasa berat, ya. Pesan untuk OPD tetap kompak, tetap menjalin komunikasi dan koordinasi, tetap ditingkatkan, dan kita semuanya semoga sehat-sehat untuk menyelesaikan program-program yang sangat brilian ini, sehingga bisa tercapai untuk kesejahteraan masyarakat Kota Probolinggo, itu ya. Sehat-sehat semuanya. Bapak Wali Kota tidak sendiri untuk mengawal program-program prioritas Bapak. Kita ada tim di sini, ada saya, kemudian ada teman-teman OPD, kemudian ada teman-teman staf, semuanya yang siap mendukung, membantu Bapak sehingga tercapai visi misi Bapak Wali Kota. Terima kasih. Unit kerja kantor imigrasi kelas 1 TP Malang di Kota Probolinggo adalah wujud komitmen Bapak Wali Kota untuk memberikan pelayanan di bidang keimigrasian untuk masyarakat Kota Probolinggo. Kota Probolinggo sendiri memiliki banyak pemohon paspor di kantor imigrasi Malang. Dengan hadirnya unit kerja kantor imigrasi kelas 1 TPI Malang pada Kota Probolinggo merupakan wujud komitmen dari Bapak Wali Kota kepada masyarakat agar dapat merasakan pelayanan keimigrasian, baik itu untuk pembuatan paspor, penggantian paspor, maupun izin tinggal bagi orang asing. Target yang dicanangkan adalah masyarakat Kota Probolinggo tidak perlu jauh-jauh pergi ke Malang ataupun ke kota lainnya untuk mendapatkan pelayanan keimigrasian. Nantinya, kemudahan ini bisa dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat untuk mendapatkan pelayanan keimigrasian di Kota Probolinggo itu sendiri. Untuk Bapak Wali Kota, harapan kami adalah janji Bapak masih kami pegang perihal kenaikan kelas
unit kerja kantor imigrasi kelas 1 TP Malang menjadi kantor imigrasi kelas 3 Kota Probolinggo. Dengan naiknya UKK menjadi kantor imigrasi kelas 3, nantinya pelayanan akan menjadi lebih baik dan masyarakat bisa lebih mendapatkan pelayanan di bidang keimigrasian. Sudah Bu, dari pengalaman istri saya waktu melahirkan, saya alhamdulillah tidak mengeluarkan sepeser pun dari uang saku saya. Dan saya ucapkan kepada Bapak Wali Kota, terus perjuangkan untuk rakyat kecil. Hidup Wali Kota. Kami selaku masyarakat sektor selatan ingin juga ramai, bukan utara tok, itu aja. Dan bukan hanya rumah sakit, kalau perlu sekolah-sekolah keperawatan apa di sini, jadi merata itu. Kami juga berharap nanti kalau sudah ini berjalan, kami juga akan meminta kepada Bapak Wali Kota dan Bapak Dewan untuk memanfaatkan tenaga kerja di sekitar sini. Kami mengucapkan terima kasih banyak pada Bapak Wali Kota saat ini, karena mulai dulu kami mengharapkan rumah sakit ini, baru Bapak Wali Kota ini yang terlaksana. Kami berharap kepada Bapak Wali Kota supaya melanjutkan program pembangunan ini. Gak usah mendengarkan omongan sana sini itu, gak usah, gak perlu. Ini harapan masyarakat, khususnya sektor selatan. Seperti itu, jangan dengarkan omongan orang. Itu aja dari kami. Kan sini kemarin-kemarin kan sepi, ya rawan lah. Kan kalau sudah ada rumah sakit kan rame kayak di kota gitu ya. Sebagai orang tua, saya mendukung pembelajaran tatap muka terbatas khusus bagi anak kelas 1 karena mereka belum mahir calistung. Termasuk kita diajari teknik cepat dan mempermudah anak belajar calistung saat di rumah. Terima kasih. Alhamdulillah di tahun kedua kepemimpinan ini saya bersama almarhum Bapak Wakil Wali Kota Haji Muhammad Sofi Sobri bisa mewujudkan apa yang sudah menjadi harapan kami berdua. Program prioritas sesuai visi dan misi yaitu terkait pendidikan, kesehatan, dan alhamdulillah sudah bisa dirasakan oleh masyarakat Kota Probolinggo. Seperti pendidikan gratis di sekolah negeri, pendidikan murah dan terjangkau di sekolah swasta, beasiswa untuk anak tidak mampu, melengkapi sarana prasarana, hingga memberi insentif untuk para guru ngaji, guru minggu, pasraman, dan kelenteng yang berjumlah 1.000 orang. Di bidang kesehatan, sejak tahun pertama kepemimpinan kami, kesehatan gratis berupa UHC sudah kami berikan untuk masyarakat Kota Probolinggo. Dan yang tidak kalah penting, pembangunan rumah sakit baru kami realisasikan di tahun 2020, alhamdulillah sudah berjalan. Mudah-mudahan di tahun 2022, insya Allah di tahun 2023 sudah bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Kota Probolinggo. Dan tidak lupa juga kami melengkapi ambulans siaga, sudah kami penuhi sebanyak 29 yang siap menyempurnakan pelayanan kesehatan di tiap-tiap kelurahan, sejumlah alat kesehatan, dan untuk peningkatan pelayanan kesehatan sudah kami tambahkan di RSUD Dr. Muhammad Saleh. Di bidang pelayanan publik, MPP sudah berdiri dengan berbagai pelayanan, baik OPD di lingkungan pemerintah Kota Probolinggo. Dan di akhir tahun 2020 ini, sudah kami launching unit kantor keimigrasian, UKK TPI kelas 1 Malang di Kota Probolinggo. Agar masyarakat
tidak perlu sampai keluar kota untuk mengurus paspor, cukup di kota Probolinggo. Di bidang ekonomi, kami juga menerbitkan kartu UMKM dengan segala manfaat. Melalui kartu ini juga bisa diketahui pertumbuhan UMKM yang ada. Sesuai dengan program, kami menumbuhkan 500 UMKM setiap tahun dan alhamdulillah sudah terwujud. Membantu lansia, kami memberikan program Rantang Sehat yang sebelumnya 12 sasaran. Tahun ini menjadi 50 sasaran. Kami juga sudah mewujudkan sarana prasarana untuk menanggulangi sampah yang selalu menjadi permasalahan sejak awal kepemimpinan. Soal infrastruktur, perpustakaan daerah sudah kami resmikan. Zero RTLH terus berjalan dari tahun ke tahun. Revitalisasi alun-alun tahap 1 sudah tinggal kami lanjutkan lagi, pun sudah bisa mulai berupa pemasangan paving. Untuk rehab Masjid Agung pun sudah bisa dilakukan di tahun 2020. Ketertiban umum, kami berhasil menutup tempat karaoke, menutup tempat judi yang meresahkan masyarakat. Tentunya di tahun 2021 ini kami tentunya menghadapi cobaan, ujian dengan adanya kehilangan sosok wakil yang selama ini menemani, berpartner, mengisi satu sama lainnya. Perjuangan selama 2 tahun ini sungguh sangat berkesan dan tentunya di tahun-tahun ke depan kami punya komitmen untuk menyempurnakan apa yang sudah menjadi komitmen kami berdua. Mohon doanya, mudah-mudahan kita bisa istiqomah dalam mengemban amanah yang sudah kami emban selama 2 tahun ini, dan izinkan saya untuk menyempurnakan semua kebijakan sampai akhir masa jabatan ini. Memang setiap orang tidak sama sudut pandangnya. Yang mereka lihat tentunya tidak sama apa yang sudah kami lakukan. Apa yang kami lakukan terkadang masih dinilai kurang. Keberhasilan dalam pemerintahan ini adalah keberhasilan semuanya. Dari Ibu Sekda, Pak Wakil hingga OPD. Itu semua menunjukkan komitmen untuk memajukan kota Probolinggo ini. Tanpa ada komitmen dari semuanya, mulai dari Ibu Sekda, Pak Wakil hingga seluruh kepala OPD, tidak mungkin semuanya ini bisa terwujud apa yang sudah menjadi dalam visi misi ini. Jika ada kekurangan apa yang sudah kami lakukan, tentunya itu menjadi tanggung jawab saya. Maka salahkan saya. Jangan takut menilai kekurangan. Jangan membiarkan kekurangan terus menerus. Saya harus menilai kekurangan untuk disempurnakan tahun ke depan. Kebijakan dan realisasi di lapangan harus terintegrasi. Tentunya harapan untuk kota Probolinggo, kita bersama untuk memajukan kota Probolinggo. Saya yakin kita bisa untuk menyempurnakan apa yang menjadi harapan kita semuanya. Mari kita membangun kekompakan untuk kemaslahatan di wilayah kota Probolinggo. Saya siap mengabdikan diri untuk kesempurnaan terwujudnya apa yang menjadi impian warga kota Probolinggo. Doakan mudah-mudahan bisa terlaksana, amanah saya bisa dijalankan dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.